This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia IPA dan SBDP. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang konveksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang konduksi. Nah, apa sih konveksi itu? Air dan udara merupakan penghantar kalor yang buruk atau isolator. Akan tetapi, mengapa air yang dimasak menjadi panas dan udara di atas air terasa panas? Di dalam air dan udara, panas dapat berpindah secara konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Agar kamu lebih memahami peristiwa konduksi, perhatikan uraian berikut. Kamu akan memindahkan tumpukan buku dari sisi lain ke atas meja. Buku diumpamakan panas, sementara itu kamu diumpamakan zat perantara. Untuk membawa buku tersebut, tentu kamu harus berpindah tempat dari sisi lain menuju meja. Jadi, perpindahan panas secara konduksi menyertakan perpindahan benda perantaranya. Nah, kamu bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ini kamu diumpamakan adalah perantaranya, kemudian buku ini adalah panas. Jadi, peristiwa konduksi itu zat perantaranya ini ikut berpindah, dari sini ikut bergeser. Jadi itu adalah peristiwa konduksi. Nah, sedangkan peristiwa konveksi dapat kita lihat saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci nih. Air yang panas pasti yang di sini yang paling bawah panci. Kemudian air tersebut mendapatkan panas dari panci. Nah, kenapa panas? Jadi awalnya pancinya panas, lalu kemudian mengalir atau merambat ke air yang paling bawah. Kemudian air yang panas akan naik. Nih, kalian lihat panah ke atas nih, air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Kemudian yang di atas ini yang dingin akan turun. Begitu terusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air sampai mendidih. Nah, kemudian udara ini akan terasa panas. Nah, ini disebut peristiwa konveksi. Jadi, air panas dengan rapat. Ini air panas naik, lalu air dingin turun. Jadi, begitu seterusnya sampai air mendidih. Nah, itu adalah peristiwa konveksi. Nanti kalian coba cari contoh peristiwa konduksi dan konveksi, perbedaannya seperti apa. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan tadi, buatlah sebuah diagram yang menjelaskan tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. Kerjakan bersama dengan orang tuamu. Buatlah diagram dengan cara melengkapi bagan sebagai berikut. Nah, kalian buat seperti ini ya. Lalu setelah melengkapi diagram di samping, tuliskan konsep perpindahan panas secara konveksi dalam satu paragraf di buku tugas. Nah, setelah kalian membuat bagan ini, kalian tulis dalam satu paragraf. Selanjutnya, kalian harus mempraktekkan sebagai berikut. Kalian menyiapkan bahan dan alat: segelas air panas, es batu berwarna, air matang pada suhu ruang untuk membuat es batu, sebuah kantong plastik ukuran kecil, sebuah karet gelang warna makanan. Nah, kegiatan kali ini memerlukan es batu berwarna. Oleh karena itu, kalian perlu membuat es batu berwarna terlebih dahulu. Kalian dapat membuat es batu berwarna dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, campurkan setetes perwarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Masukkan air yang telah diberi warna ke dalam kantong plastik, lalu ikatlah kantong plastik itu dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik yang berisi air berwarna ke dalam lemari es hingga membeku.
Jika tidak sempat membuat es batu berwarna, kalian dapat memanfaatkan es lilin warna-warna yang mungkin lebih mudah didapat di kantin atau di warung-warung dekat rumah kalian. Siapkan sebuah gelas berukuran sedang, isilah dengan air panas dengan minta bantuan orang dewasa atau guru. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu berwarna yang telah kalian buat. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas yang berisi air panas. Amatilah perubahan es batu berwarna yang ada di dalam gelas tersebut. Catatlah apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Nah, kalian harus yang ini berarti tugas IPA ya, yang sedangkan yang membuat diagram ini adalah tugas bahasa Indonesia. Setelah kalian melakukan uji coba praktek es batu tadi, kalian jawab pertanyaan yang ada di sini, yaitu bagaimanakah keadaan es batu berwarna setelah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas? Apakah es batu itu mencair? Mengapa dapat terjadi demikian? Es batu mencair karena mendapat panas. Dari manakah panas tersebut berasal? Apakah zat perantara panas yang terjadi pada kegiatan ini? Nah, lalu termasuk peristiwa apakah perpindahan panas yang terjadi pada kegiatan ini? Sebutkan 3 peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kalian. Lalu disebut apakah peristiwa penghantaran panas yang zat perantaranya ikut berpindah? Kalian jawab pertanyaan setelah melakukan uji coba. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pola lantai yang sebelumnya di semester 1 sudah kita pelajari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai tersebut dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Posisi garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal atau garis miring. Pengembangan pola garis lurus dapat berupa pola lantai segitiga, segi 4, segi 5, dan zigzag. Pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, ini adalah beberapa gambar pola lantai dalam seni tari. Nah, ini horizontal, vertikal, diagonal atau garis miring, kemudian garis lengkung. Nah, ini bisa dibentuk ya, kalau garis lurus bisa dibentuk segi 5, segi 4, segi 3, zigzag. Kemudian kalau garis lengkung bisa dibentuk lingkaran, angka 8, dan lain-lain. Nah, anak-anak, jadi kalian harus bisa ya membuat pola lantai dalam seni tari. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.